Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah pemrograman dan struktur data, yaitu pada materi counting sort. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Biosastra Dinata dengan NIM 211509101. Perkenalkan, nama saya Iputu Wira Pratama Putra dengan NIM 21150091033. Perkenalkan, nama saya Ketut Dita Arsutresna dengan NIM 2115091060. Adapun pada kesempatan kali ini, topik pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama ada definisi dan juga pembahasan counting sort, yang kedua yaitu algoritma dan juga contoh dari counting sort, dan yang ketiga yaitu implementasi dari counting sort. Baik, langsung saja masuk ke yang pertama yaitu definisi dan juga pembahasan counting sort. Jadi counting sort secara etimologis atau tata bahasa berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama counting yang berarti menghitung atau mencacah, dan juga sort yang berarti menyortir atau bisa diartikan sebagai menyusun. Sedangkan secara terminologis dalam dunia pemrograman, counting sort adalah sebuah teknik algoritma dalam mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau ascending, atau dari yang terbesar ke yang terkecil atau descending, di mana dalam proses pengurutan tersebut tidak ada tahapan pembandingan data. Oleh karena itu, counting sort dimasukkan ke dalam kategori non-comparison sort atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan pengurutan tanpa pembandingan. Pada tahun 1954, Harold H. Seward menciptakan sebuah algoritma counting sort. Dalam prosesnya, teknik algoritma counting sort melibatkan pencacahan atau perhitungan bilangan data dan juga indeks dari sebuah array. Perhitungan tersebut mencakup penjumlahan dan juga pengurangan. Oleh karena itu, teknik algoritma sorting ini dinamakan dengan counting sort. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Wira. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Counting sort membuat asumsi tentang data. Misalnya, ia mengasumsikan bahwa nilai akan berada dalam kisaran 0 hingga 10 atau 10 sampai dengan 99 dan lain-lainnya. Beberapa asumsi lain yang dibuat oleh pengurutan penghitungan adalah data inputan akan menjadi semua bilangan real. Seperti algoritma lain, algoritma penyortiran ini bukanlah algoritma berbasis perbandingan. Ia melakukan asing pada nilai dalam array, hitungan sementara, dan menggunakannya untuk menyortir. Ini menggunakan array sementara yang menjadikannya algoritma tidak berada pada tempatnya. Algoritma counting sort juga dapat diartikan sebagai algoritma pengurutan yang efektif dan efisien dalam melakukan pengurutan dengan ide dasar meletakkan elemen pada posisi yang benar, di mana penghitungan posisi yang benar dilakukan dengan cara menghitung atau counting elemen-elemen dengan nilai lebih kecil atau sama dengan elemen tersebut. Counting sort adalah teknik pengurutan berdasarkan kunci di antara rentang tertentu. Ia bekerja dengan menghitung jumlah objek yang memiliki nilai kunci yang berbeda atau jenis hashing. Kemudian melakukan beberapa aritmatika untuk menghitung posisi setiap objek dalam setiap urutan output. Selanjutnya, algoritma counting sort. Algoritma counting sort dimulai dari pendeklarasian function yang memiliki nama counting sort, yang dimana terdapat inputan array i sampai n, array of integer, input integer n, dan yang terakhir input integer max. Terdapat kamus data yang dimana variable count memiliki array sama dengan 0, variable i, j, n, dan max. Selanjutnya yaitu algoritma. Algoritma yang pertama yaitu melakukan perulangan i sama dengan 0 hingga n, yang dimana variable count array a yang berisikan elemen i akan ditambahkan dengan 1, lalu pengulangan akan ditutup. Selanjutnya pengulangan yang kedua, yakni i sama dengan 0 hingga max, dan di dalamnya akan dilakukan pengulangan lagi j sama dengan 1 hingga variable count elemen i, yang dimana elemen i ini sudah dilakukan penyortiran pada algoritma yang sebelumnya. Selanjutnya akan diprint sebuah output. Setelah itu akan ditutup dengan pengulangan for 2 kali. Baik, ini merupakan contoh dari counting sort.
Jadi di sini kita memiliki sebuah array dengan elemen yang masih teracak, di mana elemen-elemen yang ada di array tersebut akan kita urutkan. Di sini kita memerlukan array kedua atau array B yang digunakan sebagai wadah untuk mengumpulkan elemen-elemen dengan jumlah yang sama, di mana elemen yang berjumlah 1 akan masuk ke array B di pada elemen 1, 2 pada 2, dan begitu seterusnya. Lalu setelah masuk atau setelah dikumpulkan pada array B, kita akan menghasilkan array C yang berupa urutan atau hasil sortiran dari elemen-elemen yang ada pada array B dan diurutkan menjadi seperti berikut. Jadi array C ini merupakan output atau hasil dari sortir atau pengurutan yang telah dilakukan dari elemen array A yang masih teracak dan dikumpulkan di array B, lalu ditata kembali di array C dengan urutan yang benar, yaitu baik dari kecil hingga ke besar maupun sebaliknya dari besar ke kecil. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke implementasi dari counting sort. Baik, langsung saja masuk ke bagian praktek, di mana saya sudah menyiapkan dua program. Yang pertama itu ada program ascending, pengurutan secara menaik, dan juga pengurutan secara menurun atau descending. Yang pertama akan saya menjelaskan di bagian pengurutan secara menaik, di mana kita akan membutuhkan sebuah library dari bahasa C, yaitu include stdio_h. Lalu setelah itu menggunakan function main, di mana di function main ini kita mendeklarasikan sebuah variabel atau array, di mana terdapat array A, lalu variabel temp, di mana variabel temp ini berfungsi untuk menyimpan data sementara, lalu ada variabel I, variabel J untuk perulangan, variabel N itu untuk memasukkan data yang diinput dari user. Lalu ada variabel index. Nah, setelah itu, setelah mendeklarasikan, program akan mengeluarkan sebuah output yang dimana akan menyuruh user untuk memasukkan jumlah elemen. Nah, di sini sudah terdapat perintah escape untuk memasukkan inputan dari user yang akan dimasukkan ke dalam variabel n. Setelah itu, program akan mengeluarkan perintah masukkan elemen, di mana di program ini akan ada perulangan untuk penginputan data, di mana user akan menginput elemen yang akan diisikan pada suatu array. Nah, nilai itu atau nilai yang akan dimasukkan user itu akan dimasukkan ke dalam elemen I yang berada pada array A. Setelah itu masuk ke perulangan untuk mengurutkan data dari terkecil ke terbesar, di mana variabel I itu dimulai dari 0. Jika I kurang dari operasi dari n ditambah 1, maka variabel I itu akan diincrement. Nah, setelah itu nilai yang ada pada variabel ini akan ditampung ke variabel index. Lalu dilakukan sebuah perulangan untuk pengurutan nilai, di mana variabel J itu dimulai ketika I ditambah 1. Jika J itu lebih kecil dari n, maka nilai pada variabel J itu akan diincrement. Lalu setelah itu akan dilakukan pengecekan kondisi, di mana nilai pada variabel J ini jika dia lebih kecil dari nilai yang ada pada variabel index, maka nilai yang ada pada variabel J ini akan ditampung ke dalam variabel index. Setelah itu dilakukanlah proses pertukaran nilai atau sorting, di mana
yang sudah kita siapkan variable temp itu untuk menyimpan data sementara, yang mana akan menyimpan nilai dari variable index ini. Nah, setelah itu setelah nilai dari variable index ini dipindahkan ke variable temp, maka nilai variable index ini akan bernilai kosong. Lalu nilai yang ada pada array i sebelumnya, pada variable i sebelumnya itu akan ditampung ke variable index. Setelah itu nilai yang ada pada variable temp itu akan ditampung ke variable i. Maka dari itu variable i ini akan digunakan sebagai untuk menampilkan hasil dari sorting ascending ini. Dapat kita gambarkan proses pertukaran nilai ini seperti menukarkan air di sebuah 3 ember. Akan saya demonstrasikan. Di mana terdapat 3 ember. Ini merupakan ember temp. Terdapat ember index dan ember i. Nah, ketika nilai awal itu yang ada pada variable index itu akan ditampung terlebih dahulu ke variable temp, karena variable temp ini tidak memiliki nilai. Nah, setelah ditampung ke sini, maka otomatis nilai yang ada pada variable ini akan kosong karena sudah ditampung ke variable temp. Lalu sesuai di program tersebut, di mana nilai yang ada pada variable i itu akan ditampung ke variable index. Jadi nilai yang ada variable i sebelumnya ini akan ditampung ke variable index. Lalu maka dari itu variable i ini tidak memiliki nilai. Maka dari itu nilai yang dimiliki oleh indeks sebelumnya itu yang sudah ditampung di variable temp akan dipindahkan ke variable i. Maka dari itu variable i ini akan menjadi hasil akhir untuk pengurutan ascending nanti. Setelah itu kita jalankan program yang sudah dibuat, dimana di sini saya akan memasukkan 5 jumlah elemen. Yang di indeks pertama itu saya memasukkan 2, indeks kedua itu saya masukkan 4, indeks ketiga saya masukkan 5, indeks keempat saya masukkan 1, indeks kelima saya masukkan 3. Dimana di sini sudah berhasil. Hasil sorting ascending itu dimulai dari terkecil hingga terbesar, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Lanjut ke program selanjutnya, yaitu program descending, di mana program ini hampir mirip dengan program ascending. Hanya saja di program ascending itu nilai yang diinput dari user itu ditambah 1, sedangkan di descending itu dikurang 1. Dengan sisa sintaksnya itu lumayan sama, dimana saya akan menjalankan program descending ini dengan memasukkan jumlah elemen 5. Indeks pertama itu ada 4, indeks kedua itu ada 3, indeks ketiga itu ada 1, indeks keempat ada 2, dan indeks kelima itu ada 5. Maka hasilnya itu sudah berhasil, dimana hasil sorting descending ini dimulai dari terbesar hingga terkecil, yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Sekian presentasi dari kami yang meliputi dari definisi, algoritma dan contohnya, dan juga sampai ke implementasi dari counting sort. Setelah kita membahas dari 3 pembahasan tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa counting sort ini merupakan pengurutan yang efektif dan efisien dalam melakukan pengurutan dengan ide dasar letakkan elemen pada posisi yang valid.
Nah, di mana perhitungan posisi yang valid ini akan dilakukan counting pada elemen-elemen dari nilai yang lebih kecil atau yang sama dengan elemen awalnya ke nilai yang terbesar. Nah, counting sort ini juga diartikan sebagai teknik pengurutan berdasarkan kunci di antara rentang yang telah ditentukan oleh user. Nah, counting sort ini juga bekerja dengan menghitung jumlah objek yang memiliki nilai kunci yang berbeda atau biasa disebut dengan jenis hasing, di mana hasing ini merupakan fungsi untuk memudahkan data. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata maupun materi, kami mohon maaf. Kami haturkan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam harmoni. Terima kasih.